Misalkan di karate yang Ana lihat itu satu gerakan yang sifatnya gerakan bela diri yang tangan kosong. Karate itu ya. Iya, gerakan tangan kosong gitu. Makanya sebutnya karate itu ya itu tangan kosong sebutnya. Kalau misalnya taekwondo dari segi sasaran yang sifatnya diperbolehkan itu sebenarnya sasaran semuanya boleh. Boleh. Cuma adalah satu beberapa poin yang sifatnya tidak boleh ditendang. Pertama di belakang kepala, terus di belakang punggung, sama kemaluan. Dan di bawah kemaluan, contoh misalkan kaki, nendang kaki itu sebenarnya nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi cuman hanya diperuntukkan, cuman hanya di sekitar badan saja. Kalau kepala boleh ya? Kepala boleh, tapi depan, jangan di belakang, itu aja. Makanya kalau pakai pelapis kepala itu ya? Itu pakai namanya headguard atau. Kalau taekwondo asalnya dari Korea Selatan, maupun karate dari Jepang. Memang juga taekwondo dominannya ketika di sparring itu kebanyakan menggunakan kaki. Kebalikannya karate, saya biasanya banyak lebih dominan itu tangan biasanya. Itu namanya UTC, Jani Taekwondo Championship, itu tingkat Jawa Barat loh, Provinsi Jawa Barat. Kita masuk coba-coba saja. Kita coba-coba saja. Kita mengandalkan la haula lah. Kita mengandalkan semangat saja dan doa daripada asatidah gitu aja. Daripada santri juga. Doakan kami untuk berjuang gitu kan ya. Kita berjuang selama 3 hari di sana. Sudah masuk, artinya nama area sudah ada nih gitu kan. Salah satunya Alif Ismail, Mufti, Ibrahim, Rifan, terus Sugeng Warisman. Yang ikut kalian hadapi yang ada di lapangan, baik itu siapapun. Ana pun ke anak-anak nggak ngejelasin bahwa yang antum temui itu adalah atlet senior. Ana nggak pernah, takutnya adalah down duluan. Yang Arif Ismail ketemu dengan atlet senior, mahasiswa PPLP. Itu mahasiswa PPLP itu mahasiswa khusus olahraga. Kan udah kelihatan tuh. Dia ada gaya tarungnya tuh, gaya tarung taekwondo banget. Itu kan. Ketemu dengan atlet senior pun dia sudah bisa ngimbangin. Berapa kali dia main pun menang terus. Pas terakhir kita main itu ya adalah salah satu kita kecolongan lah. أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم فوق هامات الأعادي أرفع النصل أملأ الكون زئيرا شعاري لست أهزم هامات الأعادي أرفع النصل المسمم أملأ الكون زئيرا وشعاري لست أهزم يا دويلات النصارى قد أتى الشبل الملثم سوف أسحقكم جميعا إنني والله أقسم يا دويلات النصارى قد أتى الشبل الملثم سوف أسحقكم جميعا إنني والله أقسم والله أقسم إنني أيها البطل تقدم وإلى الأعداء أقدم السيف وردد إنني ما زلت مسلم أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم احمل السيف وردد الكون زئيرا وشعاري لست أهزم فوق هامات الأعادي أرفع النصل المسمى أملأ الكون زئيرا وشعاري لست أهزم يا دويلات النصارى قد أتى الشبل الملثم سوف يأتي النصارى قد أتى الشبل الملثم سوف أسحقكم جميعا إنني والله أقسم إنني والله أقسم إنني والله أقسم إنني أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم للسيف وردد أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم فوق هامات الأعادي أرفع النصل المسمم أملأ الكون زئيرا وشعاري لست أهزم فوق هامات الأعادي أرفع النصل المسمم أملأ الكون زئيرا وشعاري لست يا دويلات النصارى قد أتى الشبل الملثم سوف أسحقكم جميعا إنني والله أقسم يا دويلات
النصارى قد أتى الشبل الملثم سوف أسحقكم جميعا إنني والله أقسم إنني والله أقسم إنني والله أقسم أقدم السيف وردد إنني ما زلت أسلم أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم فوق هامات الأعادي أرفع النصل المسمم أملأ الكون زئيرا وشعاري لست أحزم فوق هامات الأعادي أرفع النصل المسمم أملأ الكون زئيرا وشعاري لست أهزم يا دويلات النصارى قد أتى الشبل الملثم سوف أسحقكم جميعا إنني والله أقسم يا دويلات النصارى قد أتى الشبل الملثم أسحقكم إنني والله أقسم إنني والله أقسم إنني والله أقسم إنني البطل تقدم وإلى أقدم وردد إنني ما زلت مسلم أيها البطل تقدم هاتف الشبل هاتف الشبل هاتف الشبل سأحيا سرمديا وأمام الظلم وأمام الظلم وأمام الظلم إعصارا عتيا هاتف الشبل هاتف الشبل هاتف الشبل سأحيا سرمديا وأمام الظلم وأمام الظلم وأمام الظلم إعصارا عتيا أبذل الروح وأشتاق المنيا في يميني ناطق الصخر أبيا من دمائي ترتوي الأرض فداء تنبت الأرض نضالا أبديا أبذل الروح وأشتاق المنية في يميني ناطق الصخر أبيا من دمائي ترتوي الأرض فداء تنبت الأرض نضالا أبديا جاهل الباغون أني في إبائي شامخ ما عشت يوما للدنية جاهل الباغون. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di diskusi santai pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mana diskusi santai pada kali ini bersama dengan Ustadz Jajat Sudrajat yang juga dulu sempat menjadi pengasuh saya dan sekarang masih menjadi guru saya juga, yang juga salah seorang guru bela diri. Ya, jadi perbincangan atau diskusi santai pada kesempatan ini memang lebih mengerucut mengenai tentang bela diri. Bela diri apa sih yang kita akan bahas? Baik. Sebelumnya gimana kabarnya nih, Bang? Sehat? Masya Allah, sehat. Masya Allah, luar biasa. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan ini yang tapi kita kan santai aja ya. Namanya diskusi santai. Jadi sesi interogasi gitu ya. Ya, baik. Ya, ini memang biasanya pertanyaan yang saya tanyakan ke siapapun yang bersama saya di acara ini, selalu pertama saya bertanya asal. Jadi saya bagusnya nyapa Ustadz Jajat ini, saya biasa manggilnya Mang Jajat. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya panggil Ustadz aja ya. Oke. Atau gimana? Tapi lebih enak karena saya orang Cianjur. Lebih Akang aja. Akang, oke. Karena beliau orang Cianjur, lebih enak atau lebih sesuai atau lebih ingin disapa dengan Akang Jajat. Baik. Asalnya dari mana ini, Akang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini pada kesempatan ini saya diberikan waktu nih ya. Masya Allah, ini pada sesi yang sifatnya mungkin ditunggu-tunggu para pemirsa ya. Oke, menyikapi pertanyaan yang pertama dari Ustadz Halim ini, asal gitu.
di mana asal saya pertama dari mana gitu ya. Kayak kebetulan saya asli dari Cianjur. Cianjur. Kebetulan saya asli dari Cianjur. Saya memiliki keluarga besar. Dan saya termasuk anak yang hampir bontot. Berarti sebelum terakhir. Sebelum terakhir, ada yang terakhir. Nah gitu, saya asal dari Cianjur. Mungkin sekitar 2 jam lah dari Pondok Pesantren Ar-Royah. 2 jam. Kurang lebih 2 jam perjalanan. Tempatnya di mana, Cianjur mana? Cianjur kebetulan saya beralamatkan di Jalan Didi Prawira Kusuma. Itu dari pusat kota hanya waktu 10 menit ditempuh. Ya. Dekatnya sih dekat Dinas Kesehatan Cianjur. Mungkin kalau ke Cianjur sudah tidak asing lagi dengan Dinas Kesehatan itu aja. Gitu. Beliau berasal dari Cianjur. Kalau saya mendengar kata Cianjur, ada 2 hal yang terbenak di pikiran saya. Yang pertama itu beras. Yang kedua itu bubur ayam. Wah, Beras Cianjur sama bubur ayam Cianjur, Masya Allah. Baik, kemudian ini Akang, kalau boleh tahu pendidikan Akang dari SD sampai sekarang ini gimana? Pendidikan saya selama mungkin kurun waktu saya hidup sekarang gitu ya. Dari pertama itu saya SD itu dari sampai MTS, kebetulan saya satu lokasi, yaitu di Pondok Pesantren Persatuan Islam Persis Cianjur. Ya, itu dari tahun 9, mungkin disebutnya 90-an mungkin ya. Tahun 90, karena saya lahir tahun 86. Ya, saya lahir 86, mungkin selang dari situ 6 tahun, berarti sekitar 90-91 lah saya masuk. Dan itu pun saya masuk bukan artinya masuk sekolah, saya cuma ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan saja, ikut kakak yang masuk sekolah gitu kan. Saya cuma ikut di belakang, cuman karena senang, ya ada daftarin gitu kan. Kalau dulu kan sifatnya kayak gitu, boleh ikut-ikutan ke sekolah. Nah, sekarang nggak bisa. Oke, itu saya waktu MI. Waktu MTS saya pindah, masih daerah Cianjur, dari dekat rumah saya pindah MTS itu ke Bypass. Cianjur ada namanya Bypass, masih satu dengan Persis, cuman ada pemisah untuk daerah wilayah gitu. Karena kan ada untuk Bypass masuknya wilayah kecamatan ini, dan saya kecamatannya beda. Nah, ketika MI saya di kecamatan Kelurahan Sayang, kecamatan Cianjur, tapi tetap kecamatan cuman beda kelurahan, namun jauh gitu. Yang kebetulan saya MTS-nya dipindahkan ke daerah Bypass Pesantren Persis nomor 4 Cianjur. Selang dari situ perjalanan saya pendidikan langsung menuju ke sekolah swasta di luar pesantren. Yang paling anehnya itu, tadinya pingin masuk ke Mualimin, dikarenakan dulu masih pingin tahu tentang dunia luar. Dari namanya pondok pesantren, lalu pindah ke sekolah kejuruan. Kebetulan yang saya ambil itu adalah jurusan akuntansi. Padahal saya nggak tahu akuntansi itu kayak gimana. Karena setiap hari itu adalah kalau tidak baca kitab yang lainnya, nah ini suruh menghitung gitu kan ya. Nah, seperti itu. Ketika dari SMK, saya sudah mulai terbiasa dengan dunia umum, walaupun keadaan lingkungan juga sebenarnya kurang mendukung. Dari namanya pondok pesantren saya lihat tidak ketemu akhwat, pas masuk ke umum Senang gitu ya? Bukan senang, bukannya disebutnya mungkin ujian atau berkah ya gitu kan. Nah, setelah dari situ baru saya menginjakan pendidikan ke lebih tinggi lagi. Saya ikut program Jardiknas waktu itu. Tahun 2007 saya ikut program Jardiknas, perwakilan dari sekolah, yang dari sekolah merekomendasikan bahwa saya waktu itu ketika keluar dari SMK itu saya mengabdi di sekolah. Saya ditarik oleh sekolah untuk menjadi asisten guru di sana. Berapa tahun? Kurang lebih sekitar sampai 2010. Sampai 2010. Ya, 2007 sampai 2010. Nah, terus selang dari situ saya kuliah D3 di Bandung di Cimahi, namanya TEDC, gitu kan, TEDC. Setelah itu saya lalu ditariklah ke Ar-Royah. Bukan tarik, mungkin ada disalahnya tahu di Ar-Royah aja kayak gitu ya. Nah, ketika tahu di Ar-Royah itu nanti ada pertanyaan selanjutnya. Oke. Saya tahu di Ar-Royah, lalu S1 saya ketika di Ar-Royah melanjutkan di Universitas Nasional Pasim Bandung. S1 jurusan Teknologi Informatika, dan waktu masih di sini saya tertarik dengan guru-guru yang sini semangat belajar.
Ya, saya semangat belajar karena guru-guru saya semangat belajar untuk terus belajar sekolah tinggi lagi, dan saya terpacu untuk sekolah lagi. Ya, sampai sekarang saya kuliah dan menyandang S2 di Teknologi Pendidikan UIK Bogor. Wih, Bogor. Sudah semester berapa? Sekarang tinggal menunggu akhir, detik-detik akhir. Masya Allah, tinggal mudah-mudahan dilancarkan. Amin, insya Allah mudah-mudahan dilancarkan. Tinggal apa ini? Ujian komprehensif. Udah. Tinggal sidang tesis. Insya Allah. Itulah jadi perjalanan secara umum beliau dari SD sampai sekarang di program magister di Teknologi Pendidikan UIK Bogor ya. Sebenarnya berarti kita masih satu universitas ya, satu tempat kuliah. Baik, Masya Allah. Saya pernah dengar ya, nggak tahu dari mana itu ya, katanya itu Akang Jajat dulu kalau nggak salah pernah ikut atau pernah jadi anak klub motor gitu. Apa itu benar? Wah, tahu dari mana nih? Ya nggak tahu, pokoknya dapat ilham aja gitu. Waduh. Sebenarnya, sampai sedemikian rupa sampai klub motor ya. Sebenarnya itu perjalanan yang sangat asik sebenarnya ya. Cuman saya juga tidak begitu tahu kok sampai saya dari pesantren masuk sekolah di Aroyah, sebelum ke Aroyah di klub motor dulu gitu kan ya. Kalau disebut orang kata dulu tuh geng motor lah gitu kan ya. Cuman menurut saya sebut adalah ini bukan. Nggak pernah begal orang. Oh, nggak pernah gitu kan ya. Nggak pernah saya. Nah, kalau kata orang itu disebutnya, kalau zaman saya dulu itu masih sebut geng motor. Kalau misalnya menurut saya itu sebutnya adalah komunitas atau klub. Karena kita masih di bawah kepengurusan, ada satu pengurusan yang namanya Daya Motor Honda, itu untuk sifatnya klub motor Honda yang dinaungi di Jawa Barat. Nah, Itu motor jenis tertentu atau kebetulan di klub motor itu saya ambil salah satu jenis motor Honda Matic, yaitu Beat. Honda Beat. semua tuh enggak harus Beat ya? Kalau kebetulan di komunitas saya itu harus Beat. Harus Beat. Itu harus Beat semua. Itu dari tahun 2008 sebenarnya saya udah mau ikut-ikutan. 2009 saya ikut ngerintisan pertama, itu Honda Beat pertama di Cianjur. Namun masih nginduk ke Jakarta. Ya, waktu itu masih nama klubnya adalah HBCC, Honda Beat Club Cianjur. Nah, transisi dikarenakan jauh ke Jakarta, kita bikin independen saja. Kita bikin klub sendiri asli Cianjur. Kita buatlah dari 10 orang rekan saya, itu termasuk saya sendiri, itu membuat klub khusus Cianjur, namanya BBCC, Beat Bikers Club Cianjur, itu khusus Cianjur. Itu apa sih yang ada program khusus atau touring kemana gitu atau? Oke. Sebenarnya kalau secara program, sebelum program itu cikal bakal kegiatannya. Namun sebelum kegiatannya, ini prosesnya bisa jadi klub itu sebenarnya kan ide bersama ya, karena sifatnya kan komunitas. Ya kan, jadi satu ide lah gitu kan ya, dibikin satu ide. Kebetulan ide tersebut saya menjadi ketua pertama. Bayangkan loh ya, dengan tubuh kecil ini gitu kan, saya ditunjuk, nggak tahu saya ceritanya gimana, tahu-tahu orang nyuruh, udah Kang Jat aja jadi ketua gitu kan ya. Wah, ini sama ceritanya kayak Kang Mus gitu kan ya, badan kecil tapi punya taring gitu kan. Nah, mulai dari situ saya punya pemikiran gimana caranya persepsi masyarakat ketika menyangkut klub motor itu bukan ke hal anarkis atau yang jelek gitu kan. Jadi setiap kita kopdar itu kita punya acara namanya malam Jumat tuh ada nama Tadarus Quran. Apa? Tadarus Quran. Kita masih ada gitu kita. Setiap malam Jumat itu kalau tidak Tadarus Quran, kita ngikuti pengajian-pengajian sifatnya wajib. Setiap kopdar itu setiap malam Jumat. Terus kegiatan lain kita kerjasama dengan dealer Honda Cianjur, termasuk Honda Agung Motor. Kita pernah kerjasama di tahun pertama itu. Kita mencari masjid yang sifatnya tidak terawat, yang cukup tidak terawat. Kita bantu untuk ngecat. Untuk ngecat gitu kan. Tapi dengan syarat semua anggota klub itu tidak boleh pakai baju biasa. Semuanya mau pakai baju touring. Jadi yang ngecat itu touring. Jadi biar apa? Biar nanti persepsi masyarakat ketika melihat, oh ternyata klub motor itu bukan yang digambarkan seperti geng motor gitu kan ya. Itu gitu. Berarti iuran gitu ya? Kalau kebetulan itu ada yang menanggulangi. Dari salah satu anggota juga? Enggak, dari dealer. Karena kebetulan ada program dealer. Kita merger dengan dealer itu, include kegiatannya. Kita sokong kegiatannya karena klub kita Honda
kebetulan dealernya Honda, jadi punya satu apa sifatnya satu persepsi yang sama gitu kan. Iya betul. Luar biasa, baik. Honda, saya kira tadi motor Harley itu yang 250 juta ke atas. Tapi Ustaz nggak lihat saya gini, badannya kayak gini, kalau bawa Harley saya yang dibawa Harley nantinya. Masya Allah, ketuanya itu kan Indro, Indro Warkop. Baik, kalau boleh tahu sejak kapan bergabung di Istiba Ar-Royah ini dan kenal tahu dari mana gitu? Alhamdulillah saya masuk Ar-Royah itu tahun 2011. Tepatnya itu tanggal 11 bulan September. Masih ingat ya? Iya. Karena kebetulan rekan-rekan yang sejawat dengan saya tuh masih ada gitu kan. Pertama itu ada siapa Pak Irfan gitu kan ya. Terus cuman sekarang rekan yang sejawat itu udah pada keluar gitu kan ya. Setelah saya kan seperti ada Ustadz Rustang gitu kan ya, Ustadz Amardin, Ustadz Muzain, Ustadz Lalu yang sejawat seperti itulah. Bedanya cuma sebulanan sama anak gitu kan ya. Nah itu anak itu kenal Ar-Royah itu kebetulan punya saudara di sini, kebetulan yang kerja di sini. Beliau salah satu pegawai spesialis di Ar-Royah gitu kan ya. Otomotif. Spesialis di Ar-Royah. Nah, beliau menawarkan gitu kan karena saya punya keahlian di bidang IT. Gitu kebetulan Ar-Royah juga memerlukan seorang IT. Nah, baru beliau menawarkan mau tidak gitu. Persepsi saya orang luar gitu kan ya, seorang luar yang belum tentu masuk area itu betah atau tidak gitu kan ya. Ya karena mungkin sedikitnya inilah hidayah gitu kan. Jadi beliau masuk dari tahun 2011 ya. 2011. 2011, Masya Allah. Baik, nah beberapa pertanyaan tadi itu baru sebagai mukaddimah. Ini sekarang kita baru mulai masuk di intinya nih, Mang. Sudah mulai panas nih kayaknya nih. Oke, ini memang sebenarnya tema kita tentang bela diri ya. Ya. Sebelumnya saya pengen tanya nih. Antum juga pernah belajar bela diri. Mungkin ada berapa jenis bela diri yang pernah antum pelajari? Tapi pertanyaannya sebenarnya ini complicated banget ya gitu kan sampai jenisnya gitu. Kalau misalkan yang saya pelajari karena sifatnya saya bukan orang pelajar yang mempelajari bela diri gitu kan. Saya lebih ke mengikuti aja. Saya mengikuti bela diri. Itu ketika saya senang bela diri itu di tahun 98. Ya, di tahun 98 itu bela diri pertama yang saya ikuti adalah silat, pencak silat. Pencak silat yang kebetulan di Cianjur namanya Cahaya Paroman. Cahaya Paroman. Itu masuk IMSI bukan? Mungkin ya, tapi saya belum tahu mungkin secara ini. Tapi kayaknya sih dulu pernah ada ikut apa sepertinya kayak gabung ke IPSI juga kayaknya seperti itu. Nah, itu pertama saya masuk silat. Selang begitu karena saya sifatnya orangnya pengen tahu, ya kan, pengen tahu gitu kan ya. Saya mau coba belajar lagi gitu kan ya. Saya pengen coba belajar mengikutilah gitu. Yang keduanya saya ikut karate. Selang 1 tahun berikutnya. Berarti setahun di silat. Setahun di silat, tapi di silat juga masih gitu. Masih. Silat masih saya coba-coba ke karate. Saya pengen membandingkan di silat tuh gini kayaknya. Terus saya masuk karate. Saya masuk karate itu cuman masuknya saya nggak lama. Kurun waktu 1 bulan, itu pun saya belum pernah beli bajunya gitu kan ya. Saya cuman ikut saja karate. Setelah itu ada teman, kebetulan teman tersebut dia bela dirinya berbeda dengan saya gitu. Kebetulan dia boxer. Setelah dari karate 1 bulan, nah, saya ditarik tuh ke teman, katanya ayolah, karena jiwa-jiwa dulu ya. Karena orang bela diri itu katanya dilihat jadi 3 aspek. Pertama yang ngajak, karena dia seneng, karena dia pribadi gitu kan ya. Seperti itu ajakannya. Nah, kebetulan saya diajak pindah ke boxer, yaitu daerahnya masih daerah Cipanas. Kalau nggak salah di Telkom itu, Telkom Cipanas. Saya ikut, itu pun saya nggak lama. Mutasi lah saya waktu itu karena di pesantren, saya pernah di pesantren MTS-nya. Kebetulan teman ngabarin saya, katanya, Jat, ayo kita ikutan bela diri, katanya. Sekarang kemarin bela diri yang lain gimana, sudah lanjut apa tidak? Masih lanjut. Gimana kalau belajar ini yuk? Gitu. Belajar apa? Kebetulan saya ikut namanya Sufu Taisukan. Ya, Sufu Taisukan. Itu seperti apa itu? Tifan bukan? Itu sebetulnya kalau Sufu sama Tifan itu hampir sejawat lah. Bersejawat. Ya, Tifan baru ke Sufuk.
gitu. Nah, Ana ambilnya yang Sufuk Teisukan. Sufuk Teisukan, selang dari situ Ana mulai lama tuh di Sufuk itu, mulai bisa yang namanya salto, mulai di sana sudah bisa namanya menyeimbangkan, sudah bisa, artinya sudah masuklah ke darah dagingnya gitu kan ya. Nah, setelah dari situ ternyata waktu saya SMA, masuk SMA karena saya MTS kan masih di sana. Ketika saya SMA di tahun 2004, karena saya masuk 2003 SMA. 2004 saya dikenali lah oleh salah satu guru sana, guru komputer juga dikenalkan gitu kan ya. Mungkin karena lihat perawakan saya kecil tapi lincah gitu kan ya, ditawarilah katanya. Persis Fatih. Ditawarilah oleh salah satu guru tersebut, namanya kalau sebut dalam taekwondo sebutnya sabem ya, atau pelatih mungkin. Bahasa Korea. Bahasa Korea. Oke, namanya sabem, mungkin sabem Jimmy sama sabem Heriatna. Diajaklah waktu itu. Saya tuh angkatan pertama di sekolah itu. Mungkin yang sekarang tuh yang anak saya disebutin adalah di SMK Pasundan Cianjur. Nah, itu anak sekolah di sana pertama 2004, anak mulai tuh ikut taekwondo. Karena seninya ada gitu kan, lihat, ini menarik gitu kan ya. Menariknya adalah nggak cuma tangan kita diolah, tapi gerakan kaki juga ini gitu kan. Nah, mulai di sanalah anak mulai dari Supuk mulai ditinggalkan, tapi taekwondo mulai digemari, digemari sampai pas akhirnya saya satu tahun itu dipilih jadi ketua. Jadi ketua yang klub di sana. Ketua klub di sana, lalu saya diikut sertakan dalam kejuaraan. Kebetulan alhamdulillah pas saya ikut pertama saya ikut suruh kejuaraan gitu. Kejuaraan ya alhamdulillah masuk babak babak inilah kualifikasi. Ini nanti datang pertanyaan selanjutnya. Oke. Mengikuti ataupun mempelajari beberapa jenis bela diri dari pencak silat, kemudian pindah ke karate, kemudian pindah belajar juga boxer, sufuk. Kemudian terakhir taekwondo, masya Allah. Ini kayak pindah-pindah tempat ini. Kalau saya kan pindah-pindah pesantren gitu. Tadi apa yang paling sebentar tadi itu? Yang sempat belajar tapi belum sempat beli bajunya. Karate ya, sebulan aja. Jadi ini saya teringat ini. Kalau saya dulu pernah beli baju pencak silat, udah beli baju teman belum sempat belajar. Ketika waktu itu di pesantren Darus Syahadah di Boyolali, saya masuk ke sana 4 hari. 3 hari jadi tamu, sehari sekolah, besoknya kabur. Itu saya sempat beli bajunya. Kalau tidak salah nama perguruannya itu Butong. Nah, beli bajunya saya tinggalin aja itu. Baik, masya Allah. Jadi kalau boleh tahu ya, kita sekarang spesifik tentang taekwondo. Baik, karena kalau nggak salah ya, yang saya tahu antum yang pernah belajar taekwondo aja, saya nggak tahu kalau pernah karate dan lain sebagainya. Baik, taekwondo ini asalnya dari mana sih? Dari Indonesia atau dari luar gitu? Kalau misalkan masyarakat ketika melihat salah satu bela diri ini sebetulnya kayak semacam bela diri asing. Maksudnya asing itu bukan emang dari orang asing gitu kan ya. Cuman asing namanya. Di tahun saya ikut itu namanya sangat asing sekali. Gitu. Yang tahu adalah masyarakat itu tahunya adalah karate. Taekwondo mereka tahunya karate. Dari ketika saya lihat pun masyarakat itu tahunya cuma karate. Gitu. Belum tahu yang namanya taekwondo. Pas kebetulan saya ikut taekwondo itu, ini karate apa bukan gitu kan ya. Karena saya tahunya adalah bajunya hampir sama, walaupun baju karate kan kayak kimono ya. Dia lipat gitu kan ya. Tapi kalau taekwondo kayak kerahan gitu kan ya. Kayak kerahan. Nah, waktu itu saya juga beli baju, sama baju yang pertama juga kayak gitu ditinggalin gitu kan. Saya ikut taekwondo. Baru saya tahu ternyata taekwondo ini berasal dari Korea Selatan gitu, bukan Korea Utara. Ya, itu dari Korea Selatan. Saya ikut dan banyak sekali ilmu-ilmu yang di taekwondo ini sebenarnya bahasanya ketika latihan juga menggunakan bahasa Korea gitu kan ya. Dimulai dari hitungan, dimulai dari siap dalam mau berlatih, berdoa gitu kan, itu semuanya menggunakan bahasa Korea gitu kan. Tapi bahasa perintah, bukan bahasa kosakata sehari-hari gitu. Coba misalkan 1 sampai 10 di bahasa taekwondo ini. Bahasa 1 sampai 10 ya. Hana, dul, sit, ni, tasut, yasut, ilgob, yadul, ahub, yul. Masya Allah. Kayak mirip-mirip bahasa Arab Ami ya. Ai. Oke, baik.
teknik-teknik dasar dan beberapa istilah penting yang mungkin bagi pemula harus tahu gitu. Oke, teknik-teknik dasar sebenarnya di bela diri yang lain pasti tidak jauh yang namanya kalau tidak mukul nakis. Kalau tidak nakis nendang. Cuman itu aja. Pukulan kalau dalam bahasa Korea itu sebutnya adalah jirugi. Jirugi. Bukan Jasuke. Bukan. Itu jagung susu keju itu. Itu kesukaan saya sama anak saya itu. Ya. Itu kalau pukulan jirugi. Kalau misalkan takisan itu namanya maki. Maki. Ah, kalau misalnya tendangan namanya cagi. Jadi gimana bisa kayaknya sulit banget bahasa. Iya, mungkin ketika pertama saya belajar pun saya sedikitnya apa? Yang dilakukan adalah senyum dan tawa. Karena pertama mengenal bahasa yang sifatnya kosakatanya aneh gitu kan ya. Kayak candaan tapi emang bahasanya gitu kan ya. Makanya kebanyakan ketika saya melatih pun dengan bahasa itu, baik pun yang sekarang saya ngelatih di SDIT, itu kalau misalnya menggunakan bahasa Korea, anak-anak pasti ketawa gitu kan. Karena kosakatanya kayak semacam lucu gitu kan ya. Cirugi gitu kan, terus cagi, magi gitu kan. Semuanya kayak gitu. Seperti itu. Kalau pukulan jirugi, tendangan, cagi, tangkisan, magi. ada lagi yang lain nggak? Apa lagi ya? Saya kira cukuplah 3 dasar itu ya. Iya. Baik. Coba diulang lagi tadi nomor 1 sampai 10 bahasa Korea. Hana, dul, net, tasot, yasot, ilgob, yedol, ahob, yo. Jadi beneran tuh. Itu tadi beliau sampaikan asal bela diri taekwondo itu memang dari Korea Selatan ya. Kemudian juga tadi beliau sedikit menjelaskan tentang teknik-teknik dasar ataupun beberapa istilah ya yang harus dipahami dalam taekwondo yang saya juga baru mendengarnya ya, bukan baru mendengarnya, mungkin dulu saya juga pernah belajar dari antum. Cuman saya malas ya, sering kabur pindah gitu. Baik, kalau boleh tahu bisa dijelaskan nggak? Biasanya kan setiap pencak silat, bela diri biasanya ada sabuk dengan warna-warna tertentu. Yang pertama warnanya ini, yang kedua ini apa bedanya itu? Dan kalau di taekwondo ada warna apa aja dan tingkatan bagaimana itu? Oke, betul ya. Karena kalau di tiap bela diri itu mempunyai tingkatan masing-masing. Disebutnya kalau di jenjang lah. Ya, jenjang karir bela diri gitu kan ya. Nah, di taekwondo itu ada diawali dengan sabuk putih terlebih dahulu. Sabuk putih terlebih dahulu. Itu jenjangnya kurang lebih sekitar 3 sampai 6 bulan untuk pelajari sabuk putih. Gitu. Karena kenapa sabuk putih? Ini adalah basicnya. Sebelum menguasai teknik-teknik taekwondo itu di sabuk putih diasahnya. Sekitar 6 bulan. Ya, sekitar 6 bulan itu maksimal sekitar 6 bulan. Karena jangankan dengan gerakannya, karena bahasanya pun kan harus tahu. Karena bahasa harus setiap hari diulang. Kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak akan tahu. Contohnya misalkan ketika si instruktur atau sabem ya, dalam bahasa Korea itu namanya pelatih itu sabem. Ketika menyuruh instruksi misalkan tendangan 1 kali ke depan, ya kan, namanya apchagi gitu kan. Ketika bilang apchagi, ketika yang orang basic itu pertama yang nggak tahu ya apa yang dilakuin gitu kan ya. Nah, makanya mungkin jenjangnya sekitar 6 bulan. Setelah itu adapun warna-warna yang jenjang pada taekwondo itu memiliki tingkatan 10 tingkatan untuk tingkat dasar sampai sabuk hitam. Ya. Pertama itu sabuk putih. Itu ada jenjang untuk 6 bulan belajar. Setelah 6 bulan dari sabuk putih itu kita masuk ke sabuk kuning. Kuning polos. Ke sabuk kuning polos itu ada jenjang sekitar 4 bulan untuk berlatih. Untuk berlatih, dari situ kita diujikan itu dari ujian jurus 1 dan jurus 2 untuk sabuk putih. Untuk ke sabuk kuning polos itu jurus 1, 2 dan 3 diujikan. Jadi bukan jurus ketiga. Murojaah dari awal gitu kan ya. Nah, setelah itu masuk ke kuning strip hijau. Kuning strip hijau kan ada kuning polos. Ada polos. Ini ada stripnya mau ke hijau. Nah, itu jenjangnya dia juga sama sekitar 4 bulan maksimal. Nah, itu juga sama jurus yang di ini juga jurus pertama, kedua dan ketiga. Nah, kuning strip ini dia mulai belajar jurus namanya taege. Taege itu semacam jurus tingkat lain selain basic. Di atas basicnya, intermediatnya lah gitu kan ya. Nah, dari taege ini ketika sabuk kuning kuning strip ini masuk ke sabuk hijau, itu ada namanya taege 2. Ya. Kalau dalam bahasa jurus tuh ada hitungan lagi.
Ya, kalau tadi hitungan Koreanya kan hana, do, set. Kalau misalkan dalam jurus taekwondo ada namanya sampai hitungan ke-8. Namanya il, yi, sam, sa, oh, yok, chil, pal. Nah, namun disambungkan dengan jang itu jurus. Ya, jadi misalkan tegeg il jang, tegeg yi jang. Jadi jurus tegeg itu sifatnya dari intermediate ke atas itu menggunakan kata tegeg il jang. Di sabuk hijau tadi itu ya. Dari sabuk kuning strip Dari besi kuning strip. sampai dari kuning strip masuk ke hijau. Hijau juga ini hijau polos. Ada tingkatan satu lagi, apa namanya? Hijau strip biru. Oh, sebelum pindah ke warna lain ada Ada stripnya. Ini ancang-ancang untuk masuk ke level berikutnya. bulan itu? Sama sekitar 3-4 bulan. Dari sabuk hijau, strip biru masuk ke sabuk biru. Nah, mulai dari sabuk biru nih mulai tanamkan namanya sparring partner, mulai menggunakan yang namanya body protect gitu kan ya, dengan bisa jadi latihannya pun tidak hanya sparring partner tapi sparring pool gitu kan ya. Oh, itu baru di sabuk biru Baru di sabuk biru itu. Sebenarnya sabuk hijau juga sudah bisa, cuman di sabuk biru ini ancang-ancang untuk jadi seorang petarung, untuk jadi seorang pelatih ini dari biru. Dari biru ini kan masih biru polos nih. Masuk ke biru strip merah. Baru strip merah. Strip merah. Sebelum pindah ke merah ini. Sebelum merah. Sebelum ke merah itu ada strip merah ya, namanya strip merah 1. Sama jenjangnya. Waktunya itu kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Nah, dari biru strip merah lalu ke merah. Nah, mulai merah di sini ditanamkan menjadi seorang asisten pelatih. Sudah tahu, harus tahu, dan bukan harus tahu, harus wajib tahu. Dari gerakan dasar sampai gerakan dia sabuk merah harus tahu semua. Tidak boleh ada yang lupa. Karena ini cikal-cikal bakal dari asisten pelatih. Dari sabuk merah pingin menjadi seorang pelatih, itu jenjang ada 2 lagi. Sabuk merah strip hitam 1, strip hitam 2. Oh, kalau strip hitam 1 berapa? Strip hitam 1 itu masuk sama 4 bulan. Masuk ke hitam 2 naik jadi kelipatannya 8 bulan. Oh, lebih itu. Ya, dari sabuk hitam merah strip 2 ke sabuk hitam itu jenjangnya dia ngabdi dulu. Jadi proses pembelajaran untuk menjadi seorang pelatih itu minimal 1 tahun. Minimal setahun ya. Minimal setahun. Setelah itu baru namanya ujian. Ujian dulu ketika saya menyandang sabuk hitam sekarang itu ada dua kategori. Ada ujian sabuk hitam untuk lokal dan interlokal, artinya internasional. Kebetulan saya ikut itu di ajang ujian kenaikan tingkat taekwondo itu kelasnya internasional. Di mana itu? Kebetulan di Bandung melaksanakan. Jadi langsung diambil langsung dari Korea. Langsung Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya lulus dan menyandang. Sebenarnya lulusnya tidak ada predikat yang lain ya gitu. Kalau misalkan cek langsung di kukiwon.uk itu ketahuan ada nama saya. Itu ya. Apa tadi, ulang apa tadi? Kukiwon. Kukiwon itu salah satu negara, sebutnya wilayah. Ya, wilayah di daerah Korea Selatan yang dijadikan tempat markasnya para taekwondoin. Berarti nama Kang Jad ada di situ ya? Iya, nama ada terdaftar di situ. Setelah ikut proses tadi itu ya? Proses tadi sangat lama. Lalu sabuk hitam. Nah, dari sabuk hitam itu kebetulan ada jenjang lagi sebenarnya sampai ke sabuk 9 sampai 9 tingkat. Cuman nggak akan bisa diambil diraih itu karena perjuangan sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Yang sekarang aja di Indonesia ada sabuk hitam strip 9 saja itu udah sangat tua sekali. Oh gitu ya. Iya. Jadi dari sabuk hitam ke sabuk hitam strip 1 untuk ada stripnya tuh. Sampai ke 9 itu kurang lebih kelipatan dari sabuk hitam pertama. Kalau sabuk hitam pertama naik ke sabuk hitam itu 2 tahun, berarti kelipatannya 2 tahun. Berarti 4 tahun kemudian kamu boleh ikut. Setelah 4 tahun 2 tahun lagi, berarti 6 tahun berikutnya kamu boleh ikut. Terus gitu. Ternyata perpindahan dari tingkat ke tingkat yang lebih tinggi memang membutuhkan perjuangan di bidang apapun sih seperti itu ya. Betul. Kalau dulu sih saya pernah ikut di pesantren Hidayatullah Bontang Perisai Diri. Ya, salah satu dari termasuk IPSI. IPSI. Saya cuman ya itu juga malas belajar sih kalau diri. Jadi saya lupa itu. Virusnya itu ya. Saya masih ingat ada beberapa guru yang Masya Allah, ada Pak Usman, Pak Bambang, Pak Iskandar tuh saya masih ingat. Beliau-beliau yang memang jadi biasanya memang rata-rata
anak Arroyah yang berasal dari Bontang, mungkin 80%-nya menguasai itu apa namanya? Bela diri itu. Baik. Kalau bedanya antara taekwondo dan karate, perbedaan mendasarnya di mana sih? Kayak perbedaan mendasar, sangat mendasar sekali ya dari dua bela diri ini sebenarnya sudah kita lihat. Kalau karate dia lebih majemuknya adalah emang dia lihatnya dari negara saja. Karate itu negaranya Jepang. Cikal bahasanya adalah Jepang gitu kan ya. Kalau misalkan taekwondo ya Korea. Itu sudah terlihat perbedaannya sangat gitu kan, sangat terlihat. Dalam segi gerakan juga sebenarnya disebut mirip tidak, tapi lebih ke gerakan yang sifatnya seni bela dirinya kayak seni ya orang-orang Asia lah, hampir kebanyakan gitu kan, berbeda dengan kungfu. Kalau kungfu kan sifatnya dia lebih apa ya, disebut eksotiknya ada gitu kan ya, seni belengnya ada gitu. Kalau misalkan di karate yang ana lihat itu satu gerakan yang sifatnya gerakan bela diri yang tangan kosong. Karate itu ya. Iya, gerakan tangan kosong gitu. Makanya sebutnya karate itu ya itu tangan kosong sebutnya. Kalau misalnya taekwondo ke seni tangan dan kaki. Seni tangan dan kaki. Seni tangan dan kaki gitu. Taekwondo. Tapi kalau nggak salah, kenapa saya lihat pertarungan taekwondo, sparring taekwondo jarang sekali menggunakan tangan, kaki aja terus. Iya. Lebih dominan ke kaki ya. Lebih dominan kaki ya, makanya seninya adalah di kakinya. Seninya ada di kakinya. Karena sehebat apapun orang ketika kena tendangan itu pasti ya akan dapat efeknya juga besar gitu kan ya. Kalau dari segi sasaran? Dari segi sasaran yang sifatnya diperbolehkan itu sebenarnya sasaran semuanya boleh. Boleh. Cuma adalah satu beberapa poin yang sifatnya tidak boleh ditendang. Pertama di belakang kepala, terus di belakang punggung, sama kemaluan. Dan di bawah kemaluan, contoh misalkan kaki, nendang kaki itu sebenarnya nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi cuman hanya diperuntukkan, cuman hanya di sekitar badan saja. Kalau kepala boleh ya? Kepala boleh, tapi depan, jangan di belakang, itu aja. Makanya kalau pakai pelapis kepala itu ya. Itu pakai namanya headguard atau sebutnya ya headguard. Kalau ipsi kan nggak, setahu saya dia nggak boleh kepala. Sini kemudian nggak boleh, ke bawah lagi boleh. Betul. Bedanya di situ. Oh jadi kalau karate Jepang. Korea, kalau taekwondo Korea. Dan secara ringkasnya bahwa memang kalau taekwondo asalnya dari Korea Selatan maupun karate dari Jepang. Memang juga taekwondo dominannya ketika di sparring itu kebanyakan menggunakan kaki. Kebalikannya karate, saya biasanya banyak ya, lebih dominan itu tangan biasanya. Baik. Kalau boleh tahu siapa sih atlet taekwondo yang istilahnya top gitulah? Mungkin di Indonesia ataupun yang dari luar. Kalau mungkin di olahraga lain kan, kalau kita dengar kata Tison langsung tinju, gitu kan ya. kemudian kemudian apa namanya UFC Habib. Basket Michael Jordan. Kalau taekwondo siapa ini? Sebenarnya kalau taekwondo tiap negara juga punya jagoan masing-masing loh Zat. Ya. Apalagi yang sekarang ya Indonesia itu ada juga perempuan laki-laki. Sekarang apalagi taekwondo itu diperlombakan tidak hanya bertarung, tapi lebih ke seni bela diri multi artnya. Seni bela dirinya. Jadi ada pengkolaborasian antara jurus-jurus yang sifatnya mungkin belum diterapkan ini, tapi dia membuat bela diri, bukan bela diri, sebenarnya jurus yang bersinergi dengan yang lainnya. Contoh misalkan kan biasanya kalau jurus itu cuma hanya gerakan tangan dan kaki. Sekarang ada salto, ada tendangan plus dengan yang lainnya. Nah, itu lebih ke martial art-nya. Enak dilihat. Itu yang pertama, tidak hanya bela diri kyorugi atau kyorugi sparring. Itu juga lebih ke pomse. Pomse itu jurus, khusus untuk jurus saja. Dia penghafal jurus, jadi kejuaraan jurus saja. Tapi nggak sparring dia. Nggak sparring, jurus saja itu yang di ini. Di IPS itu seni itu. Seperti itulah. Yang berikutnya taekwondo ada satu lagi, namanya ada taekwondo dance. Ada dance. Ada dance ya. Itu diperlombakan malah. Ada taekwondo dance. Ya, mungkin selang dari sini bolehlah nanti ya boleh nanti searching misalkan taekwondo dance itu sekarang sudah banyak bersebaran. Ketika di Cianjur saja, kalau misalkan kita ingin demonstrasi untuk menarik anak-anak untuk ini, salah satunya adalah dengan demonstrasi
yaitu taekwondo dance. Baik, tadi belum dijawab pertanyaan yang atlet yang top. Oke, untuk atlet tiap negara ada, cuman untuk Korea Selatan sendiri itu punya atlet dia kalau menurut saya segi teknik taekwondonya masya Allah sekali. Itu namanya Lee Dae-hun. Lee Dae-hun. Itu salah satu atlet disebutnya pro lah. Atlet pro itu. Kalau dari Korea Selatan itu asli Korea Selatan itu ketika dalam kejuaraan SEA Games, Asian Games itu selalu menang itu. Selalu menang. Ya negaranya ini taekwondo gitu kan ya, masa sih. Ya kalau untuk Indonesia sekarang banyak sekali salah satunya ada anak saya kenal itu asli Jakarta. Itu pernah apa ya namanya tuh siapa ya? Karena saya belum mengikuti perkembangan yang nasional, karena lebih senang ke internasional. Ya, karena nasional paling ya Riana siapa namanya tuh belakangnya. Itu juga atlet pemusuh juga ada. Terus namanya siapa itu? Alfred kalau nggak salah. Terus apa lagi ya? Banyak sekali sebenarnya kalau Indonesia. Iya, jangankan untuk tingkatnya nasional, Jawa Barat saja banyak sekali itu. Taekwondo ini salah satu seni bela diri yang cukup menarik dan seru untuk diperhatikan, seru untuk ditonton gitu ya, dari sparringnya dan juga yang tadi apa martial itu seneng banget saya lihat itu, nendang mutar-mutar sambil apa yang ditendang semen atau papan apa itu ya, sambil salto itu. Iya, kayaknya kayak jati kayaknya. Kayak jati gitu ya. Itu asik banget lihatnya tuh, Masya Allah. Baik. Kemudian juga antum kan pernah membawa beberapa mahasiswa Aroya ikut kompetisi taekwondo. Kalau nggak salah di sparring ya. Oh iya, kalau nggak salah. Baik. Itu siapa saja yang ikut waktu itu dan apakah mendapatkan juara atau bagaimana? Sebenarnya lucu sekali. Lucu sekali itu adalah seperti ini. Aroyah yang sebenarnya di mata orang-orang taekwondoin ya, yang sekelasnya orang-orang taekwondo yang sering terjun, area itu sebenarnya belum punya nama untuk daerah Jawa Barat. Gitu kan. Cuman saya punya niat bagaimana caranya area ini bisa berkembang, tidak hanya cuman kegiatan lain, tapi lebih ke pengembangan diri. Pengembangan diri adalah bela diri taekwondo. Oke. Saya ajaklah beberapa rekan-rekan dengan daya latihan ditingkatkan gitu kan ya, karena proyeksinya adalah kita coba-coba saja. Kita coba-coba saja gitu kan ya. Kebetulan waktu itu di daerah Bandung namanya UTC atau disebutnya di salah satu universitas namanya Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani di Bandung Cimahi itu namanya UTC Unjani Taekwondo Championship. Itu tingkat Jawa Barat loh, provinsi Jawa Barat. Kita masuk coba-coba saja. Kita coba-coba saja. Kita mengandalkan la haula lah. Kita menggunakan semangat saja dan doa daripada asatidah gitu aja. Daripada santri juga. Doakan kami untuk berjuang gitu kan ya. Kita berjuang selama 3 hari di sana dan tidak ada prediksi untuk menang sama sekali. Karena kenapa? Baru pertama kali waktu ya? Baru pertama kali. Yang keduanya yang dihadapi adalah para atlet senior. Para atlet senior yang tingkat mahasiswa. Masih tingkat pelajar karena kita juga mahasiswa di sini. Yang dikirim itu adalah menurut anak ya kalau misalkan dapat lah yang masuk nominasi peringkat 4 besar lah nggak apa-apa gitu. Yang penting ada pengalaman gitu kan ya. Sudah bersyukur ya. Sudah bersyukur udah masuk ke kancah provinsi Jawa Barat gitu kan, sudah masuk artinya nama area sudah ada nih gitu kan ya. Nama area sudah ada gitu. Ya mungkin inilah rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Ada salah satu teman kita ini yang kemarin yang anak ejak itu adalah anak lupa nama-nama cuma yang ya pertama itu salah satunya Alif Ismail, Mufti, Ibrahim, Rifan, terus Sugeng Warisman, terus ada Danang dan satu lagi siapa itu anak lupa lagi itu. Nah itu berangkatlah mereka gitu kan ya ke Bandung dengan motivasi kalian ikut, kalian hadapi yang ada di lapangan, baik itu siapapun. Anak pun ke anak-anak nggak ngejelasin bahwa yang antum temui itu adalah atlet senior. Anak nggak pernah, takutnya adalah down duluan. Yang penting adalah semangat mereka datang langsung ke lapang. Kata anak tuh, anak sebagai coach di lapang, coba lawan apa yang antum bisa. Siap Ustaz? Oke, lawan saja.
antum kalah hal biasa, karena kalau main itu menang kalah itu kan bersandingan ya, nggak mungkin harus menang gitu kan ya, pasti harus ada yang kalah. Karena oke, pas kebetulan itu Arif Ismail ketemu dengan atlet senior mahasiswa PPLP, itu mahasiswa PPLP itu mahasiswa khusus olahraga. Iya benar. Iya itu PL itu Jawa Barat ketemu tuh. Dia tumbang karena kebetulan Arif itu adalah dibai atau sebutnya predikatnya ditangguhkan mainnya. Jadi dia main dulu banyak, Arif tuh di akhir gitu kan, ketemu dengan yang menang gitu pas kebetulan tuh. Gitu. Pas kebetulan ketemu di babak semifinal. Arif yang pertama, yang lain kan sifatnya sistem gugur ya, sistem gugur. Arif ketemu dengan pemenang calon nanti yang kedua. Berarti kalau misalkan Arif pun menang pun nanti main kedua, tapi kalau kalah pun dia ketiga gitu kan ya. Gitu Ya udah Arif masuk tuh. Kata Arif, antum melakukan apa yang antum bisa. Oke, siap sudah. Ketemulah dengan itu. Anda nggak jelasin ke orang, ke Arif itu. Bahwa itu adalah artis senior gitu kan ya. Dengan sedaya upaya latihan dari selama 3 bulan prediksi latihan. Kalau mereka 1 tahun sebelumnya sudah diasah gitu. Kita cuma beberapa bulan saja. Coba-coba gitu. Iya. Kayaknya ini the power of doa kayaknya itu ya. Mulai terjun lapang, pertama Arif kena duluan itu. Wah, kena hantem jadi samsak hidup kan. Dah, udah kena duluan. Ya, mati pasti lagi Rip. Lihat gerakannya dulu. Nggak apa-apa poin antum besar, yang penting antum dapatin 1 poin ke dia tapi mematikan. Oke, Sad. Oke, gitu aja. Sampai udah lama-lama ternyata ya mungkin segi pengalaman ya, itu berpengaruh sekali dalam hal bertarung atau misalkan kejuaraan itu pengalaman. Ya kebetulan kita hanya sparringnya mungkin dia bisa mantapnya di Aroyah, tapi kalau ada gerbang di Aroyah kan beda lagi. Pas itu udahlah, bedanya cukup tinggi sih, tapi minimal nggak apa-apa Rip. Antum kalah juga, antum menang medali kok gitu kan. Betul kan? Betul. Antum sertifikatnya sudah masuk di sini. Iya. Oh, alhamdulillah. Oke. Lalu masuklah dengan Mufti. Mufti juga sama, cuman Mufti kebetulan main 2 kali. Iya, dia ketemu juga sama atlet juga, karena kalau misalkan sudah masuk di tingkatnya udah apa, kalau kebanyakan pemain tuh kan 4 kali. Karena banyak pesertanya tuh kalau sampai sekitar 500 lebih itu. Banyak ya? Iya. Cuman dari kelasnya Mufti sama yang lainnya, kelasnya cuma berapa orang gitu. Dari sekian, karena itu kalau taekwondo itu kejuaraan itu melihat dari timbangan. Timbangan. Kurang lebih sama kayak iya. di IPSI juga gitu. Gitu. Berdasarkan timbangan. Nah, timbangan juga sama seperti itu. Ketemulah, jenjangnya sama, rezekinya sama, itu kayak Arif gitu kan ya. Cuman kalau Arif cuma 1 kali dapat medali, kalau misalkan Mufti itu mainnya 2 kali. Tapi dapat medali. Di perempat final dia menang. Dia mau misalkan mau ke tingkatnya, dia mau ke semifinal, dia kalah. Dia kalah. Ternyata nggak apa-apa. Ada 1 lagi. Ini namanya apa? Ibrahim. Ibrahim ini mungkin salah satu anak yang sifatnya dia memang punya bekal. Yang anak tuh iya, dia punya bekal. Dia punya bekal sebelumnya, dia emang di taekwondo juga. Cuman di sini anak lebih ke memanage dia bagaimana caranya, jangan sampai ketika datang ke sini pengembangan diri dia hilang gitu kan ya. Anak terus bina dia, pas ikut kejuaraan udah kelihatan tuh. Dia ada gaya tarungnya tuh, gaya tarung taekwondo banget. Itu kan ya. Ketemu dengan atlet senior pun dia sudah bisa ngimbangin. Berapa kali dia main pun menang terus. Pas terakhir kita main itu ya adalah salah satu kita kecolongan lah. Kecolongannya adalah karena kejuaraan taekwondo dulu tuh menggunakan analog. Jadi masih pijit-pijit normal tuh. Tet gitu kan ya. Itu masih pijit-pijit itu. Kalau sekarang kan sifatnya digital. Jadi kalau misalnya nendang ke badan itu sudah punya skor. Jadi bukan orang lagi. Jadi orang tuh cuma wasitnya adalah lihat masuk atau tidak gitu kan ya. Kalau misalkan yang sekarang sebetulnya, kalau dulu masih dengan skor. Jadi ketika Ibrahim nendang kena, tapi nggak kelihatan dengan wasit yang belakang. Wasit yang ini dapat gitu kan ya. Dirundingkan, ternyata wasit itu berpengaruh, tidak masuk katanya. Udahlah, itu sudden death loh. Jadi 3 ronde itu seimbang nilainya. 1 tambah lagi jadi 1-1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 sampai ke 5, hitungan 5. Di ronde terakhir kena 3 ronde. Lalu pas terakhir sudden death, siapa duluan yang kena tak gitu kan ya. Nah, itu baru. Jadi Ibrahim nendang 1, dia nendang, yang kebacanya yang kedua. Gitu. Kemanya yang kedua, makanya kita mau protes juga ya nggak bisa lah, karena kalau misalnya protes juga ada biaya protesnya. Kata nggak apa-apa lah, yang penting kita dapat aja lah. Bayangin dapat peringkat kedua Jawa Barat loh gitu kan ya.
Nggak apa-apa kan? Iya itu baru coba-coba loh gitu kan. Masya Allah seperti itu loh Ustaz. Di perjuangan kita masuk ke kancah provinsi tidak diketahui prediksinya gimana, tahu-tahu peringkat kedua Jawa Barat. Coba ikut kompetisi tingkat provinsi, emang baru pertama kali ternyata mahasiswa Stiba Aroya juga sebenarnya punya apa ya, talenta dan kemampuan tinggal dikembangkan aja nih. Nah, baik. Sebenarnya ini taekwondo sebelum saya jadi santri di sini juga dulu juga mungkin sangat eksis sekali ya sama Syekh Abu Aiman. Beliau juga apa namanya sempat mempelajari ataupun juga hebat di taekwondo dan mengajari beberapa semester ataupun beberapa angkatan kakak kelas ana. Tuh ada videonya kalau mungkin nanti saya apa namanya munculkan di sini. Dan kemudian antum juga sempat eksis sekali sampai membawa mahasiswa Aroya mendapatkan juara se-Jawa Barat, walaupun mesinnya itu baru pertama kali ya. Nah waktu itu ana sempat di semester berapa sempat mau fokus di taekwondo karena waktu antum sangat semangat sekali untuk mengajarinya sampai saya tinggalkan bola waktu itu. Cuman beberapa saat saya pindah dari bola ke taekwondo. Setelah itu kenapa ini kau apa namanya nggak tahu antum sibuk atau kemana gitu kok jadi aduh saya yang semangat gini sudah mau mengorbankan untuk serius malah yang apa namanya yang saya datangi kok seakan-akan program ini di Aroya apa namanya pudar gitu ya. Mungkin antum ya sebagai pelatih ya, mungkin kalau Syekh Abu Iman sudah mungkin usianya sangat tua, sebenarnya ada Ustadz Fahmi juga sempat melatih antum juga. Nah ini kalau saya boleh tahu kira-kira kenapa sekarang bela diri taekwondo yang dulunya eksis sekarang di Stiba Aroya seakan-akan pudar? Waduh, itu sebenarnya pertanyaan disebutnya pertanyaan yang dilematis ya. Ini langsung menusuk gitu kan ya. Kenapa ini? Kalau misalkan sebutnya kenapa, ya harus ada balik nanya bagaimana cara penangannya gitu kan ya. Benar. Sebenarnya ketika semangatnya sebelum saya jawab juga saya mohon maaf juga ya kalau misalkan Ustadz Halim sebelumnya saya nggak tahu kalau Ustadz Halim itu waktu itu semangat gitu kan ya. Cuman ketika semangat bukan saya tidak semangat, mungkin salah satu yang jadi penyebab ya mungkin sebabnya adalah karena kebetulan saya melanjutkan S2. Selanjutnya S2, kebetulan lanjut S2 itu saya harus pulang pergi ke Bogor. Dan ketika pulang pergi ke Bogor, waktu yang saya gunakan sama dengan jadwal latihan. Gitu. Jadwal sama dengan saya jadwal latihan di sini. Jadi tidak bisa saya ngimbangin atau merubah kegiatan karena jadwal olahraga di sini sudah baku gitu kan. Benar. Jadwal olahraga sudah baku. Kalau misalnya saya alihkan mengganggu pada aktivitas merojah lainnya gitu kan ya. Kalau satu hari di hari Jumat, kebetulan hari Jumat saya jadwal istirahat. Gitu kan ya. Kalau misalkan saya olahraga hari itu full gitu kan, saya hari Senin juga harus kerja dan harus kuliah lagi gitu kan ya. Mau tidak mau lah selama mungkin beberapa dekade ini udah saya fokus dulu ke sini. Nah, kedepannya saya punya kewajiban, punya planning taekwondo mungkin setelah mudah-mudahan ya, insya Allah setelah COVID ini teman-teman sudah mulai masuk ke kampus gitu, sudah mulai ancang-ancang harus dibagaimanakan ini taekwondo ini. Sudah selesai S2, artinya sudah kegiatan sudah tidak begitu banyak lah ya. Artinya tidak terlalu banyak sering ke Bogor gitu kan. Jadi sekarang sudah banyak bagi anak-anak. Sekarang baru saya tahu alasannya. Dulu saya sudah berpindah hati dari sepak bola, fokus ke taekwondo biar saya juga istilahnya bisa mahir lah di taekwondo ya. Ternyata pelatihnya sibuk. Baik, nggak apa-apa. Baik, mudah-mudahan ya tidak ada waktu terlambat untuk belajar. Baik. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir. Waduh, biasanya yang terakhir itu pertanyaan yang sangat disebut kalau pertandingan itu sedandatnya ini. Mudah insyaallah. Harapan ke depan untuk Stiba Aroya, terserah mau dari bidang apapun. Alhamdulillah. Sebenarnya harapannya setiap orang punya harapan juga. Cuman harapan saya untuk Aroya adalah semakin maju di bidang pendidikan dan di bidang lainnya.
Itu mudah-mudahan kedepannya Aroya menjadi salah satu pencontohan kampus terbaik. Sesuai dengan visi ya di tahun Ya, 2025 jadi loh. Aroya menjadi salah satu percontohan kampus terbaik tidak hanya cuma di Jawa Barat, tapi minimal nasional gitu. Itu minimal. Maksimalnya nggak terbatas. Masih aja nggak terbatas. Itu harapan saya. Jadi kalau sudah memaksimalkan itu menjadi percontohan mau tidak mau, walaupun ketika jadi percontohan bebannya pasti ada. Gitu kan, tanggung jawabnya pasti ada. Tapi insya Allah dengan sifatnya dengan kerjasama tim dan dengan uhuwah kita yang di Aroya ini, sifatnya itu bisa dihadapi dengan gampang dan mudah. Seperti itu. Harapan beliau untuk ke depan bagi Istiba Aroyah, mudah-mudahan siapapun kita yang di Aroyah ini dan siapapun yang juga turut andil supaya Aroyah ini menjadi kampus percontohan terutama di pembelajaran bahasa Arab, mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Kemudian juga dari bidang-bidang yang lainnya tadi ya. Ya meskipun memang kita fokusnya atau awalnya di bahasa Arab ya, tidak menutup kemungkinan buktinya tadi bisa kita ambil juara tingkat provinsi di bela diri taekwondo, meskipun kita hanya coba-coba aja sih ya. Itu Masya Allah luar biasa. Baik para sahabat sekalian, itulah diskusi santai saya bersama Akang Jajat ya, yang juga guru saya terutama di dua bidang ya, di bela diri dan juga di bidang komputer. Tadi kita hanya bicara tentang bela diri, sebenarnya beliau juga seorang teknisi komputer ya, sampai sekarang juga kuliahnya di tentang teknologi pendidikan. Apapun hal tentang komputer berkaitan di Istiba Aroyah ini ya, salah satu yang pakarnya yaitu beliau. Baik, terima kasih nih Akang atas waktunya. Saya mohon maaf sudah mengambil banyak waktu antum. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi siapapun yang mendengar ataupun menonton video ini, bisa menjadi adalah hal positif yang bisa diambil, dan itulah sebenarnya tujuan diskusi saya ini, memberikan motivasi. Hal yang baik silahkan diambil, dimanfaatkan. Adapun kekurangan ya, setiap orang punya kekurangan, ditinggalkan saja. Baik, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.